Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliana, Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Saat ini saya akan menjelaskan tentang si babe, yaitu batu bergambar yang bisa kita gunakan sebagai alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan apa saja yang kita butuhkan ketika kita akan membuat babe. Babe itu gampang banget dibuat loh, karena alat-alatnya dan medianya juga sederhana. Nah, ini dia medianya. Yang pertama, sediakan batu putih seperti ini. Biasanya teman-teman bisa dapat di toko taman atau toko bunga. Kemudian saya punya berbagai macam warna cat di sini. Usahakan catnya anti toksik sehingga ketika disentuh oleh anak-anak tidak beracun. Yang berikutnya, alat tulis seperti pensil dan penghapus juga puas untuk mewarnai. Nah, itu dia perkenalan saya tentang si babe dan alat-alat yang diperlukan untuk membuat batu bergambar sebagai media 3 dimensi sederhana. Langkah pertama yang kita lakukan setelah kita mencuci batu ini dengan bersih, maka keringkan. Kemudian kita akan membuat sketsa gambar menggunakan pensil. Contoh, pada saat ini saya akan membuat sketsa gambar untuk huruf L, yaitu lampu. Maka saya akan menggambar lampu di sini dengan menggunakan pensil supaya lebih mudah untuk dihapus ketika teman-teman membuat kesalahan. Nah, ini adalah gambar dari lampu. Ya, langkah kedua adalah kita akan mewarnai gambar yang tadi kita sudah sketsa pada batu dengan menggunakan cat akrilik. Warnanya suka-suka teman-teman, mewarnai dengan warna apa. Nah, saat ini saya memilih warna pink untuk lampunya. Maka kita akan mewarnai lampu ini seluruhnya dengan cat akrilik. Gunakan kuas yang kecil sehingga mudah menggapai sudut-sudut yang kecil dari sebuah gambar ini, karena gambar ini kecil sekali ya teman-teman. Langkah yang berikutnya adalah setelah cat pada batu ini kering, untuk memperjelas gambar ini maka kita akan memberikan garis tepi. Nah, gunakan spidol anti air atau permanen marker seperti ini untuk membuat garis tepi sehingga gambar terlihat lebih jelas. Lalu bagaimana cara memanfaatkan batu bergambar dalam kegiatan belajar mengajar kita? Yang pertama, batu bergambar bisa kita gunakan untuk mengajarkan bahasa. Di sini saya memiliki susunan huruf-huruf yang sudah saya cetak pada selembar kertas. Lebih baik kertas ini dilaminating sehingga lebih tahan lama. Nah, di sini ada huruf A sampai dengan huruf M. Batu bergambar ini kita akan gunakan dan kita akan pasangkan pada lembar ini. Bagaimana caranya? Huruf A, apel. B, bebek. C, capung. D, dasi. E, es krim. F, foto. G, gajah. H, hujan. I, ikan. J, jerapah. K, kucing. L, lampu. M, mobil. Dan bunyi huruf lainnya sampai bunyi huruf Z. Demikian caranya. Nah, yang berikutnya, kegunaan babe pada pelajaran anak-anak, terutama di kelas atau tingkat taman kanak-kanak dan juga pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah dalam pelajaran matematika atau numerasi. Di sini saya juga sudah membuat seperti ini lembaran sebagai pelengkap untuk digunakan bersama dengan si babe, yaitu tentang bilangan. Nah, si babe akan digunakan untuk melengkapi lembaran ini. Contohnya, bilangan 0 maka tidak ada bendanya. Bilangan 1 maka anak-anak akan meletakkan 1 batu. Bilangan 2 batu. Bilangan 3 batu. Hal ini digunakan untuk memperkenalkan konsep bilangan kepada anak-anak. Yang berikutnya masih di pelajaran matematika.
anak-anak dapat menggunakan si babe pada lembar ini, yaitu mengurutkan bilangan. Pada lembar kerja ini ada bilangan 0 sampai dengan 6. Tugasnya anak-anak adalah meletakkan batu sejumlah bilangan yang ada di sampingnya. Misalnya ini bilangan 1, maka mereka akan meletakkan 1 batu. Bilangan 2, 1, 2 batu. Bilangan 3, 1, 2, 3 batu. Bilangan 4, 1, 2, 3, 4 batu. Hal ini menjadi menarik bagi anak-anak karena bendanya bisa dipegang dan bergambar serta berwarna. Demikian untuk konsep bilangan. Yang berikutnya yang dapat kita lakukan dalam pelajaran matematika adalah mengurutkan bilangan. Ini adalah lembaran yang berisi 10 kotak. Maka anak-anak akan kita berikan bilangan secara acak, batu bilangan secara acak di hadapannya. Kemudian tugas anak-anak adalah mengurutkan bilangan 1 sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demikian dalam pelajaran mengurutkan bilangan. Yang berikutnya lagi dalam pelajaran matematika, anak-anak bisa belajar dengan menggunakan batu bilangan ini untuk operasi hitung dalam pelajaran matematika. Contoh, guru akan menaruh 3 ditambah 1 sama dengan, maka anak-anak akan menaruh 3 batu, 3 ditambah 1, dihitung bersama 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 4. Dan anak-anak akan menaruh batu bilangan 4 setelah tanda sama dengan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 5 dikurang 2 sama dengan 5 batu. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang 2 batu. 1, 2 diambil. Maka sisanya adalah 3 batu. 1, 2, 3. Anak-anak mencari batu bilangan 3 dan meletakkannya. Demikian. Nah, yang berikutnya, batu bergambar ini juga bisa kita gunakan untuk bercerita. Seperti ini contohnya. Anak-anak perhatikan, hari ini aku membawa tas cerita. Nah, kita lihat yuk apa yang ada di dalamnya. Kemudian guru dapat mengambil 1 batu. Aku mendapatkan ikan. Maka aku akan membuat kalimat ada ikan berwarna oranye. Nah, dalam tas ini anak-anak juga dapat kita minta untuk mereka mengambil batu di dalamnya. Maka setiap mereka mendapatkan 1 batu, mereka akan membuat kalimat dari batu tersebut. Contoh berikutnya, Amir, ayo ambil batumu. Wah Bu, aku mendapatkan angka 2. Buat kalimat sederhana dari yang di dalamnya terdapat kata angka 2. Aku melihat 2 kucing hitam hari ini. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi, batu ini juga kita dapat gunakan untuk menstimulasi anak dalam menggunakan kosakatanya, yaitu untuk membuat kalimat. Demikian, batu bercerita. Yang berikutnya, batu bercerita dalam bentuk lain. Contohnya, guru sudah meletakkan beberapa batu di depan anak-anak. Lalu guru akan memulai cerita. Anak-anak, hari ini aku melihat ada 2 bebek sedang berenang di kolam ikan. Di sana juga banyak ikan-ikan. Tetapi tidak lama kemudian turun hujan. Maka aku memutuskan untuk aku pulang ke rumah dan menikmati beberapa potong semangka yang dipotong ibuku. Demikian. Jadi batu bercerita juga dapat digunakan seperti ini. Nah, ini juga bisa dikembangkan. Misalnya, kita letakkan kembali batunya di dalam kantong, lalu setiap anak mengambilnya. Dengan demikian, kita sama-sama akan membuat cerita bersambung. Seperti itu. Jadi,
Batu-batu ini dapat dipergunakan untuk belajar literasi dan juga matematika atau numerasi. Namun yang perlu diingat Bapak Ibu, karena batu ini cukup keras dan juga sedikit berbahaya untuk anak-anak, sehingga penting sekali untuk kita mewarning atau kita mengingatkan kepada anak-anak bahwa batu ini kita gunakan untuk belajar, sehingga anak-anak tidak menyalahgunakannya misalnya untuk melempar temannya. Dan kontainer atau tempat yang dilengkapi dengan penutup itu sangat penting untuk menyimpan batu-batu ini. Hal ini juga mengajarkan kepada anak-anak untuk membereskan kembali alat peraga yang mereka gunakan untuk bermain dan meletakkannya pada tempat yang benar. Demikian penjelasan saya tentang batu bergambar atau si babe yang dapat kita gunakan sebagai alat bantu pengajaran, terutama untuk pendidikan anak usia dini. Salam pendidikan Indonesia, semangat!